Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diperkenankan dan diizinkan untuk dapat bersua ya melanjutkan kajian kita, yaitu membahas sebuah risalah atau kutayib yang ditulis oleh Syekh Yazan Al-Ghanim hafizahullah taala, yakni yang berkaitan dengan masalah pendidikan, yakni berjudul ma la yas'u atfalul muslimin jahlahu, perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin itu tidak mengetahuinya ya. Dan kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-15. Setelah di pertanyaan ke-14 kemarin kita membahas tentang mengajarkan anak ya al-iman, ya termasuk arkanul iman. Nah, di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang ya di antara keimanan itu adalah mengimani kitabullah, terutama kitabullah yakni Al-Quranul Karim, ya kitab suci yang Allah turunkan kepada baginda Nabi yang mulia alaihi wassalam, dan ini adalah kitab yang Allah jaga hingga akhir kiamat kelak. Nah, sehingga kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita tentang hal ini, tentang Al-Quranul Karim. Baik, pertanyaan yang ke-15, apa itu pengertian Al-Quran? Maka kita jawab, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Nanti kita akan jelaskan ya bahwasanya Allah itu bersifat berbicara. Ya. Jadi bukanlah makhluk atau bukanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna ahadun minal musyrikina, ya. Dan jika ada salah seorang di antara orang-orang musyrikin itu istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Mereka meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia dapat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dalam surat At-Taubah ayat ke-6 ya. Yakni wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungilah dia supaya dia dapat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma ablighu ma'manahu. Kemudian antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu adalah karena mereka sejatinya orang-orang yang tidak mengetahui ya, atau orang-orang yang jahil. Nah, jadi Al-Quranul Karim ya, ini adalah kalamullah. Nah, jika kita perhatikan ya penjelasan para ulama berkaitan dengan Al-Quran ya, maka kita lihat dulu maknanya Al-Quran secara bahasa. Ya, kata Al-Quran itu bentuk masdar, bentuk infinitif dari kata qara'a yaqra'u. Kita tahu ya makna qara'a artinya adalah membaca. Ya. Atau maknanya mengumpulkan. Jadi makna qara'a itu dua. Yaitu membaca atau mengumpulkan. Sehingga Quran itu bisa bermakna ya al-maqru', sesuatu yang dibaca,
Ya, karena Al-Qur'anul Karim itu dilafalkan dan diucapkan dengan lisan-lisan manusia, artinya sesuatu yang dibaca, ya, atau yang kedua bermakna al-jama', yaitu pengumpul, karena Al-Qur'an mengumpulkan antara berita-berita, ya, dari Allah dan hukum-hukumnya, ya. Nah, jadi jika ditanya apa makna Al-Qur'an, secara bahasa makna Al-Qur'an adalah al-maqru', yaitu yang dibaca oleh lisan-lisan ya manusia, ya. Adapun secara istilah, ya, secara terminologi, ini sebagaimana yang saya sebutkan di dalam footnote di e-book, ya, yang sudah kita terjemahkan ini, maka makna Al-Quran secara istilah adalah kalamullah azza wa jalla, yaitu firman Allah azza wa jalla al-munazzal bil lafdil arabi, ya, yang diturunkan dengan lafaz Arab, ya, yang diturunkan dengan bahasa Arab. Artinya Allah Subhanahu wa taala menentukan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an, ya, dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Jadi Allah pilih di antara semua bahasa manusia, yaitu bahasa lisannya Nabi kita. Karena Allah pilih di antara semua manusia, maka Nabi kita Muhammad SAW yang lahir di Jaziratul Arab sebagai orang yang Allah pilih untuk mengemban risalahnya. Karenanya Allah juga menentukan, ya, kalamnya diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Ala Muhammadin, ya, an-Nabi SAW, itu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihissalam, melalui perantaraan Jibril alaihissalam, al-mankul ilaina naqlan mutawatiran, yang ternukilkan kepada kita secara mutawatir. Nanti kita akan bahas ini, ya. Kemudian al-mahfud fis suduri wal maktub fis suhufi, yang terjaga, tersimpan di dalam dada, yaitu berupa hafalan, wal maktub, dan termaktub atau tertulis fis suhuf, di dalam mushaf, ya, wal muta'abbad bitilawatihi, dan membacanya bernilai ibadah. Baik. Sekarang coba kita perhatikan, ya, tentang keterangan dari makna, ya, atau istilah dari Al-Qur'an ini. Yang pertama adalah Al-Qur'an itu kalamullah, ya. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, berarti ketika kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, yang dimaksud dengan kalam itu adalah lafdun murakkabun, ya, sebuah lafaz, ya, yang tersusun. Jadi huruf-huruf yang tersusun kemudian membentuk suatu kalam, kata, ucapan, dan dia yufidu makna, dan itu membuahkan makna. Dengan kata lain, yang namanya kalam itu adalah sesuatu yang bermakna. Apabila tidak memiliki makna, maka tidak layak disebut dengan kalam. Karenanya, ketika dikatakan kalam, berarti itu sesuatu yang bisa dimengerti, sesuatu yang bisa dipahami. Allah berikan kita kemampuan untuk bisa memahami, ya. Karena tidak mungkin Allah itu berkata dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Maka itu tentunya akan jadi sia-sia. Dan kemudian kata kalam ini diidhofahkan atau dilengketkan, ya, pada kata Allah. Jadi ditempelkan pada kata Allah. Nah, berarti ini menunjukkan kalam yang dimaksud di sini adalah kalam yang berbeda dengan lainnya. Karena ini kalamullah. Dan ketika ada isim kata yang diidhofahkan, ditempelkan kepada Allah, berarti ini menunjukkan adanya kemuliaan, ya, tasyrifan. Berarti sesuatu yang ditempelkan kepada Allah, berarti itu mengandung kemuliaan. Misalnya abdun, hamba, tapi ketika ditempelkan dengan nama Allah Abdullah, berarti itu keistimewaan, hambanya Allah. Ya, baitun, rumah, ketika ditempelkan kepada Allah Baitullah, berarti ini rumah yang istimewa. Segala sesuatu yang ditempelkan kepada Allah, ya, maka akan menjadi istimewa, akan menjadi mulia. Demikian pula kalam, ketika ditempelkan kata ini kepada Allah, kalamullah, berarti ini menjadi ucapan yang mulia, ucapan yang istimewa. Dikatakan kalamullah berarti, ya, ini adalah perkataan Allah. Dan ini mengeluarkan semua perkataan selain perkataan Allah. Artinya,
ya, segala bentuk perkataan yang ada, ya, maka itu adalah di luar dari kalam Allah. Karena yang kita maksud dengan kalam Allah hanyalah perkataan Allah saja. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya maha berbicara. Sehingga ketika kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah, maka hurufnya, lafaznya, maknanya, semua itu termasuk dari kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Ya. Nah, dan dalilnya adalah tadi surat At-Taubah ayat 6. Wa inna ahadun minal musyrikina tajaraka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah menyebutkan hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika salah seorang di antara orang-orang musyrikin itu minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungi ia supaya ia dapat mendengarkan firman Allah. Allah menyebutkan Al-Quran dengan kalam Allah. Kalamullah berarti perkataan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan Allah berbicara. Allah maha berbicara. Dan bicaranya Allah sesuai dengan kemuliaan, keistimewaan, ketinggian, kesempurnaan Allah. Dan bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk. Kewajiban kita ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, kita mengimani sebagaimana datangnya. Tanpa perlu kita modifikasi, tanpa perlu kita utak-atik ya. Tanpa perlu kita tahrif, takwil, takyif, taktil dan seterusnya. Artinya kita cukup menerima sebagaimana datangnya. Dan kita juga menetapkan sebagaimana hakikatnya. Ya meskipun kita tidak tahu bagaimana hakikat tersebut. Ya karena ketidaktahuan tentang hakikat itu tidak menghilangkan ya adanya adanya ketetapan tentang hakikat tersebut. Artinya maksudnya begini, ya. Ketika Allah menyebutkan Allah Azza wa Jalla itu memiliki wajah, memiliki tangan, maka kita tetapkan sesuai dengan hakikatnya meskipun kita tidak tahu bagaimana hakikat tangan Allah, hakikat wajah Allah. Ya. Tapi kita tahu maknanya. Kita tahu makna dari kata tersebut. Karena itu kalam itu yufidu makna, sesuatu yang bisa membuahkan makna. Berarti sesuatu yang bisa kita pahami. Meskipun akal kita nggak menjangkau bagaimana hakikatnya. Yang kita yakini adalah sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sempurna, berbeda dengan makhluknya. Ya, jika di antara manusia saja, ya di antara makhluk Allah saja, kita bisa ya memahami ya makna. Misalnya contoh kaki. Ya, manusia punya kaki, hewan punya kaki, bahkan kursi dan meja punya kaki. Semuanya sama-sama disebut dengan kaki. Ya, padahal bentuknya berbeda-beda. Struktur komposisinya beda-beda, ya, kaifiatnya dan hakikatnya beda-beda, tapi tetap dikatakan kaki. Berarti manusia itu bisa memahami makna daripada kaki, meskipun dengan bentuk struktur yang berbeda-beda. Dengan kata lain, ya, kita mampu untuk memahami makna dari kata tersebut, ya. Nah, oleh karenanya, ketika dikatakan kaki, kita sudah ngerti maksud dan sudah memahami maknanya, ya. Nah, sehingga apabila dikatakan kaki terhadap sesuatu yang belum pernah kita lihat, maka kita sudah pernah maksudnya kita sudah paham makna dari kaki tersebut, meskipun kita nggak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya. Sehingga apabila Allah Azza wa Jalla menetapkan baginya ada sifat-sifat dzatiyah, sifat-sifat zat baginya, maka kita paham maknanya meskipun kita nggak tahu bagaimana kaifiatnya dan akal kita nggak mampu menjangkaunya. Kewajiban kita adalah menetapkan sebagaimana datangnya dan kita imani. Demikian pula dengan Allah berbicara. Ya, kita meyakini Allah berbicara bil hurufi was sauti, dengan huruf dan dengan suara. Ya, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Dan perkataan Allah ini disampaikan kepada Jibril alaihissalam. Sehingga Jibril mendengar perkataan Allah ini secara hakiki. Jibril mendengarkan perkataan Allah bisauti wal hurufi, dengan suara dan huruf. Kemudian Jibril alaihissalam menghantarkan pesan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Jibril dapatkan dari Allah. Ya. Nah, sehingga Al-Qur'an ini adalah kalamullah, perkataan Allah, ya, per hurufnya,
per tidak ada perubahan. Allah jaga. Siapa yang meragukan tentang satupun huruf dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Ya, dan Allah jaga semuanya. Allah pelihara Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran tidak akan mengalami distorsi, tidak akan mengalami perubahan sepanjang zaman. Ya, karena Al-Quran adalah kalamullah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya Al-Quran dikatakan bukan makhluk. Makhluk berarti ciptaan Allah. Ya, dan sifat-sifat Allah, ya, dan zat, sifat-sifat zat dan sifat-sifat Allah yang melekat padanya itu tidak boleh disifati dengan makhluk. Ya, tidak boleh disifati dengan ciptaan. Ya, karenanya perkataan Allah itu bukan makhluk, pendengaran Allah bukan makhluk, penglihatan Allah bukan makhluk. Allah tidak menciptakan penglihatan baginya, pendengaran baginya, apa pembicaraan baginya. Tidak. Karena itu adalah bagian dari Allah. Ya. Jadi Al-Quran bukanlah ciptaan Allah. Allah tidak menciptakan Al-Quran. Karena kita nggak boleh mengatakan Al-Quran adalah buatan Allah, ciptaan Allah. Ya, bahkan ada sebagian orang yang mengatakan ya Al-Quran itu adalah karangan Allah, produk Allah, ya, atau ciptaan Allah. Jadi kita nggak boleh, ya, atau tulisan Allah dan semisalnya. Ini suatu hal yang jelas-jelas menyimpang dan dapat membawa kepada kesesatan. Karena Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, perkataan Allah yang Allah sampaikan kepada Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jibril mendengarkannya maka disampaikan begitulah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ahlu Sunnah menetapkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, dan siapa yang meyakini Al-Quran makhluk, maka sungguh dia telah menyimpang, sesat, bahkan bisa kufur atau kafir. Ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran pertama, Al-Quran adalah ya perkataan Allah. Berarti Allah bersifat berbicara. Dan berbicaranya Allah sesuai dengan kesempurnaannya, berbeda dengan makhluknya, nggak sama dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, dikatakan kalam berarti itu sesuatu yang memiliki makna. Artinya Allah berbicara dengan sesuatu yang memiliki arti dan makna. Tidak mungkin Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Sebagaimana pandangan sebagian orang bahwa Allah itu berfirman yang tahu maknanya Allah, ya. Yang tahu maknanya adalah Allah. Nah, berarti seakan-akan ya Allah itu berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami atau tidak bisa dimengerti. Dan ini tentunya adalah penyimpangan lagi. Karena Allah itu menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahaminya, agar kalian bisa mengerti. Karena itulah kalam. Kemudian yang ketiga, kalam ini diidhofahkan kepada Allah. Berarti kalam ini kalam yang istimewa. Berarti ini kalam yang terbedakan dengan kalam-kalam yang lainnya, dengan perkataan-perkataan yang lainnya. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan Allah itu adalah yang paling benar, yang paling sempurna. Ya, tidak mungkin mengandung keraguan-raguan, tidak mungkin mengandung kesalahan. Dan inilah kalam yang paling sempurna, yaitu kalamullah. Ya. Lalu kemudian yang keempat, ya, faedah yang bisa kita ambil bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, yakni berarti ini adalah bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Allah tidak menciptakan Al-Qur'an, tapi Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah sampaikan kepada ya Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah. Lalu kemudian ya kalamullah azza wa jalla al-munazzal bi lafdzil arabi. Ya, al-munazzal. Nah, berarti sekarang kita coba perhatikan kata al-munazzal. Nah, al-munazzal ini berarti yang diturunkan, ya. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an ya dengan berbagai macam redaksinya, ya, anzalna, nazalna, unzila, dan seterusnya. Ya. Jadi berarti Al-Qur'an itu diturunkan. Sebagaimana ya ayat yang seringkali kita dengarkan dalam Al-Baqarah, ya, dibaca di bulan Ramadan, kita baca di bulan Ramadan atau selainnya, ya, Allah mengatakan, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di sini Allah menyebutkan Al-Qur'an dengan kata unzila.
unzila fihi, diturunkan di dalamnya di bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Ya juga di dalam ayat yang lain Allah ya kadang-kadang menyebutkan ya inna nahnu inna nahnu nazzalna ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikr, artinya Al-Qur'an. Ya dan kamilah yang menjaganya. Juga Allah kadang-kadang dengan kata anzalna ya. Nah, jadi di sini Allah menyebutkan Al-Qur'an itu diturunkan. Makanya anzala yunzilu ya atau nazzala yunazzilu atau kata-kata yang semisal itu menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim itu diturunkan dari Allah. Allah menurunkan melalui perantaraan Jibril. Berarti ini menetapkan sifat ulu, sifat ketinggian bagi Allah. Dan ini menetapkan Allah Azza wa Jalla ya adalah yang maha tinggi. Ya, Allah yang maha tinggi dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya ya, dan istiwa maknanya ala wartafa'a. Dan Allah ya adalah yang maha tinggi. Ya. Sehingga ini menetapkan siapa yang menolak tentang ketinggian Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian, maka sejatinya dia telah menyimpang dan sesat. Karena Al-Quran itu diturunkan nggak mungkin dari samping ke samping atau dari bawah ke atas. Diturunkan itu dari atas ke bawah. Ini sesuatu yang bisa dipahami. Ya, karena tiap kata itu punya makna, maknanya bisa dipahami. Sehingga Al-Quran itu adalah ya diturunkan. Berarti menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Munazzal bil lafdzil Arabi, dengan lafaz Arab. Allah pilih dengan bahasa Arab di antara semua bahasa. Karena sebelum-sebelumnya Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul itu sesuai dengan lisan mereka. Ya. Jadi seperti misalnya kitab-kitab ahlul kitab ya yang terdahulu seperti Taurat dan Injil itu Allah turunkan dengan bahasa Ibrani, ya dengan bahasa Ibrani. Bahasanya orang Yahudi, lisannya Yahudi. Nah, kemudian Allah pilih nabi terakhir adalah nabi kita Muhammad SAW, keturunan Ismail, keturunan Ibrahim, ya alaihi wassalam. Dan nabi kita Muhammad SAW adalah lahir di Jaziratul Arab dan beliau berbicara dengan bahasa Arab. Sehingga Allah turunkan Al-Quran ya dengan bahasa Arab. Ya. La'allakum ta'qilun, agar dapat dipahami, agar kalian memahaminya, ya. Nah, lalu kemudian ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menetapkan Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah, ya, rasul dan nabi, ya. Jadi Allah memilih di antara semua manusia yang menjadi utusannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita membawa mukjizat terbesar yaitu membawa kalamullah, kitab suci, ya, umat Islam. Ya. Dengan turunnya Al-Quran, maka semua kitab-kitab suci terdahulu dianulir. Semua kitab-kitab suci terdahulu itu ya dinasakh, dihapus, ya. Apalagi kitab-kitab suci terdahulu telah mengalami perubahan-perubahan tangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Karenanya siapa yang meyakini ada Nabi lagi setelahnya, maka sungguh dia telah kafir. Ya, sebagaimana orang-orang Ahmadiyah meyakini adanya Nabi lain selain Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, maka sungguh dia telah, ya, mereka yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu sejatinya telah keluar dari Islam. Nah, biwasitati Jibril alaihissalam, melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Berarti Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril. Dan Jibril adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai penghantar wahyu, untuk mengantarkan wahyu dari Allah kepada para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril adalah adalah afdhalur rusul, sebaik-baik rasul dari bangsa malaikat. Dikatakan rasul karena Allah mengutus Jibril alaihissalam. Jadi
ada rasul dari bangsa malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Dan beliau adalah sebaik-baik malaikat, dan malaikat yang paling dekat dengan Allah. Dan kemudian juga ada sebaik-baik rasul dari bangsa manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian al-manqul ilaina naqlan mutawatiran, ya, yang dinukilkan atau sampai kepada kita dengan penukilan yang mutawatir. Nah, apa itu mutawatir? Mutawatir, ya, itu maknanya adalah khabar atau berita atau informasi yang sampai kepada kita itu yang berasal dari banyaknya orang yang menyampaikannya. Artinya yang menyampaikan berita tersebut itu banyak, saking banyaknya, tidak mungkin berita itu salah, tidak mungkin berita itu dusta. Dan tidak mungkin semua orang yang menyampaikan berita itu bersepakat di atas kedustaan. Sehingga berita yang mutawatir itu diterangkan oleh para ulama adalah qat'i, adalah sesuatu yang pasti, bisa dipastikan kebenarannya. Ya, saking banyaknya yang meriwayatkan. Nah, dan berita yang tidak sampai derajat mutawatir itu namanya ahad. Ya, ahad itu artinya berita atau khabar yang tidak mencapai derajat mutawatir. Al-Quran sampai kepada kita itu mutawatiran. Artinya, ya, yang menyampaikan Al-Quran ini bukan cuma 10-20, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Ya, sehingga Al-Quran yang sampai diterima oleh Nabi SAW di zaman beliau, kemudian ditransmisikan kepada para sahabat Nabi yang berjumlah ribuan, ya, itu ribuan sahabat ketika mendengarkan Al-Quran, maka itu semua, ya, sama. Ya, sama bacaannya, qiraahnya, dan seterusnya. Mungkin yang mempengaruhi adalah dialek, karena manusia itu punya lahjah, punya dialek yang berbeda-beda. Ya, jadi hanya perbedaan dialek saja. Seperti misalnya contoh, ya, kita cuma ngambil contoh aja, ya. Misalnya ada satu kata dalam bahasa Indonesia, misalnya kata ini dibaca oleh orang-orang dari berbagai macam suku, maka tentunya mereka punya gaya baca yang beda-beda. Ada dialek yang beda-beda. Orang Jakarta baca misalnya dengan orang Madura, dengan orang Padang, dengan orang Papua. Satu kata yang sama bisa jadi mereka bacanya sama, tapi dialeknya berbeda. Ya, karena manusia dipengaruhi dengan kebiasaan ada intonasi bicara yang menjadi dialek atau lahjah. Nah, oleh karenanya, ya, ketika Al-Quran itu diturunkan, lalu kemudian dipengaruhi dengan lahjah dialek, maka sebagian sahabat berijtihad untuk mengumpulkan, ya, agar Al-Quran itu dibaca sesuai dengan, ya, lahjanya Quraisy, dialeknya Quraisy. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, agar bacaannya menjadi bacaan yang sama, ya. Nah, agar tidak dipengaruhi dengan adanya perbedaan dialek-dialek yang ada. Karenanya secara qiraah, ya, maka kita akan dapati adanya varian-varian qiraah yang berbeda, ya, di dalam membaca Al-Quran. Dan ini tidak menunjukkan kontradiksi, tapi ini menunjukkan bahkan keindahan dan kekayaan, ya. Karena secara asal makna dan dan huruf kalam atau kata-kata dari Al-Quran itu tidak mengalami perubahan sedikit pun, tidak ada distorsinya. Dan itu semua sampai kepada kita secara mutawatir. Berarti kalau dikatakan secara mutawatir, berarti yang menyampaikan Al-Quran ini, ya, adalah begitu banyak orang, tidak mungkin semua orang ini keliru, nggak mungkin salah, nggak mungkin berdusta. Sehingga Al-Quran ini sesuatu yang qat'i. Dikatakan qat'i berarti sesuatu hal yang sudah pasti. Ya, pasti benar. Nggak mungkin salah. Apalagi dari 14 abad yang lalu, ya, semenjak Al-Quranul Karim ini dibaca oleh para sahabat Nabi, ya, kemudian kodifikasikan menjadi mushaf, maka dari zaman itu hingga saat ini Al-Quran itu sama bacaannya, sama tulisannya, tidak ada perubahan satupun. Makanya di antara nama yang seringkali disematkan kepada Al-Quran adalah Kitabullah, karena makna kitab artinya al-maktub, sesuatu yang tertulis. Allah jaga qiraahnya, sebagaimana Al-Quran maknanya al-makru, ya, bacaannya itu dijaga oleh Allah. Karenanya siapa yang membaca Al-Quran keliru, sengaja atau tidak sengaja, maka ketahuan.
apalagi yang sengaja, ya. Jadi ada yang membaca Al-Quran salah, itu ketahuan, ya. Demikian pula dengan tulisannya. Allah jaga tulisannya, kitabah, ya. Jadi apabila ada orang yang mencetak, menulis Al-Quran salah, keliru, sengaja tidak sengaja, ketahuan, ya. Karena Al-Quran ini terjaga. Allah yang menjaga Al-Quran, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Dzikr, Al-Quran, dan kami pula yang menjaga Al-Quran, ya. Apalagi Al-Quran ini sampai kepada kita dengan mutawatir, sehingga tidak ada keraguan bagi kita untuk meyakini Al-Quran ini benar-benar, ya, berasal dari Nabi, dan apa yang berasal dari Nabi ini sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi tidak mengada-adakan Al-Quran. Nggak mungkin bagi Nabi memiliki kemampuan untuk menciptakan Al-Quran, ya. Jadi suatu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena itulah Allah menjadikan hikmahnya, ya. Allah menjadikan Nabi itu adalah termasuk bangsa ummi, tidak membaca dan menulis. Sehingga tidak ada kemampuan bagi Nabi untuk menelaah kitab-kitab orang-orang terdahulu. Nah, sementara apa yang Nabi sampaikan dari khabar-khabar terdahulu dari para nabi, para rasul, dan kaum-kaum yang dahulu, yang Nabi tidak pernah membacanya, Nabi tidak pernah mengetahuinya, itu ternyata akurat. Dan ini dibenarkan oleh ahlul kitab, ya, terutama dari bangsa Yahudi. Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Asalnya mereka punya ilmu, tapi mereka adalah orang-orang yang, ya, punya ilmu tapi tidak mau mengikuti ilmu yang mereka miliki. Karena mereka adalah bangsa yang hasad, ya, bangsa yang iri, karena ketika melihat ternyata Nabi terakhir tidak dari keturunan Israel, tidak dari keturunan Yakub, ya, alaihissalam. Sehingga mereka pun nggak terima. Karena ternyata Nabi terakhir ini adalah keturunan Ismail, dari bangsa Arab, bukan dari, ya, bangsa mereka. Karena mereka adalah bangsa yang rasis, orang-orang Yahudi ini, ya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Al-Quran itu sampai kepada kita, ya, secara mutawatir. Berarti Al-Quran ini tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya, nggak mungkin, ya. Kemudian al-mahfudz fis sudur, yang terjaga, terpelihara di dalam dada. Artinya Allah menjaga Al-Quran ini melalui hafalan, ya, hafalan orang-orang yang menghafalkan. Dan Al-Quran itu sejatinya satu-satunya kitab yang mudah untuk dihafalkan, dan manusia bisa menghafalnya, ya, dibandingkan kitab-kitab yang lainnya, buku-buku yang lainnya. Karena Al-Quran tentunya nggak bisa dibandingkan dengan buku-buku yang lainnya, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan manusia mampu untuk menghafalnya. Dan Al-Quran itu akan terjaga sampai hari kiamat nanti. Kemudian wal maktub fi suhuf, ya, dan kemudian termaktub di dalam mushaf. Artinya Allah jaga pula Al-Quran di dalam tulisannya, di dalam mushaf Al-Quran. Ya, di dalam mushaf itu Allah jaga. Maka apabila ada kesalahan titik, kesalahan huruf, maka akan ketahuan, ya. Karena benar-benar terjaga Al-Quranul Karim itu, ya. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran adalah apa? Adalah al-muta'abbad bi tilawatihi, yaitu siapa yang membacanya, ya, akan mendapatkan ibadah, ya. Jadi Al-Quran itu ketika dibaca adalah bernilai ibadah. Dan ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Kitab-kitab yang lainnya ketika dibaca maka tidak akan mendapatkan keistimewaan, ya, yakni keistimewaan akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dibaca, ya. Jadi setiap huruf yang dibaca itu di dalam Al-Quran itu akan mendapatkan pahala, ya, sebagaimana kata Nabi SAW, ya, bahwasanya alif lam mim itu bukanlah satu, ya, bukanlah satu, ya, tapi alif itu, ya, satu, ya, lam itu satu, dan mim itu satu, dan masing-masing itu akan mendapatkan pahala, ya, masing-masing, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa apabila seseorang mempelajari, ya, membaca buku-buku, ya, dia dapat pahala mungkin atas upayanya dia untuk menambah ilmu, ya. Atau dia membaca hadis Nabi SAW, dia menghafal hadis Nabi, ya, misalnya dia menghafal hadis Arba'in An-Nawawi, insya Allah dia dapat pahala. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran mempelajarinya dapat pahala, membacanya dapat pahala, dan setiap huruf itu ada nilai pahalanya, ya.
Jadi tiap huruf itu ada nilai pahala ya. Nah, karenanya Al-Qur'an itu istimewa. Sebab yang dibaca itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu masing-masing dari tiap-tiap huruf itu kita berarti membaca perkataan Allah. Dan ketika membaca perkataan Allah, maka sejatinya kita juga akan mendapatkan pahala ya. Nah, karena kata Rasulullah, Allah akan ganjar ya dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf nih dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan itu, dan kemudian dilipat gandakan menjadi 10 pahala ya. Kemudian kata Nabi SAW ya, la aqulu alif lam mim harfun. Aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi lam satu huruf, mim satu huruf ya. Nah, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi masing-masing ada pahalanya dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ya. Nah, sehingga apa? Sehingga membaca alif lam mim saja kita bisa mendapatkan 30 pahala. Lantas bagaimana yang kita apabila kita baca itu ya ribuan huruf yang terkombinasi menjadi kalamullah ya. Nah, jadi inilah di antara keistimewaan Al-Qur'anul Karim ya. Dan siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim ya, kemudian dia mempelajari maknanya, menggali maknanya, memahami maknanya, maka tentunya pahalanya akan lebih besar lagi ya. Membaca Al-Qur'an mendapatkan pahala, apalagi memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuannya adalah untuk apa? Untuk dibaca, untuk dipahami maknanya, dan untuk diamalkan ya. Dan Al-Quran pun juga akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat ya, sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi ya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran itu ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita untuk memahami ya. Dan ini adalah di antara langkah awal kita ya untuk menumbuhkan kecintaan anak kita kepada Al-Quran. Itu ajarkan mereka tentang hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Ajarkan mereka tentang konsepsi Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, berarti berbeda dengan perkataan yang lainnya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha tinggi ya, yang beristiwa di atas arsy-Nya, diturunkan kepada manusia yang paling istimewa, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian melalui perantaraan malaikat yang paling istimewa juga ya. Jadi diturunkan kepada Nabi yang paling istimewa, Nabi kita Muhammad SAW, melalui perantaraan malaikat yang paling istimewa, Jibril alaihissalam. Kemudian juga Al-Quran sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Banyak yang menyampaikan, nggak mungkin saking banyak yang menyampaikan ada salah, ada keliru. Kemudian Allah jaga di dalam dada kaum muslimin dalam bentuk hafalan, dan Allah jaga di dalam mushaf ya. Jadi ini suatu hal yang patut kita pahami. Nah, dan Al-Quran ini dikatakan adalah huda ya, petunjuk. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sampai mengatakan ya, dhaminallahu liman ittaba al-Qur'ana an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Ya. Jadi beliau mengatakan Allah menjamin siapa yang mengikuti Al-Qur'an. Ya. Beliau mengatakan ya, liman ittaba al-Qur'an, bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an, bukan cuma baca, tapi mengikuti. Artinya mengikuti Al-Qur'an itu memahami makna dan memahami hukum-hukum yang ada di dalamnya, kemudian mengikutinya. Ya. Mengikuti Al-Qur'an. Jadi tidak sekedar baca saja. Maka Allah akan menjamin orang seperti ini la yazilla fid dunya. Tidak akan sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, tidak akan merugi di akhirat, ya.
Ya, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Thaha, ya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu petunjuk Allah, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya. Nah, dan ketika kita mendidik anak kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hakikat dan konsekuensi daripada cinta adalah kecintaan itu menghantarkan orang yang mencintai kepingin berinteraksi dengan yang dicintainya. Makanya anak-anak kadang-kadang kepingin, Umi, aku pengen ketemu Allah. Aku ingin melihat Allah. Ya. Nah, oleh karenanya kita katakan bahwasanya nak, selama kita di dunia memang kita belum bisa untuk ketemu langsung dengan Allah, melihat Allah. Nanti di akhirat baru kita bisa melihat Allah. Ya. Namun di dunia Allah berikan kita cara untuk bisa berinteraksi dengannya. Pertama, kalau kamu ingin bicara dengan Allah, maka salatlah kamu, nak. Karena salat itu adalah sarana kita untuk bisa berbincang-bincang dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah, bermunajat dengan Allah melalui salat. Kemudian juga kalau kamu ingin mendengarkan perkataan Allah, karena orang yang mencinta, dia senang mendengarkan ucapan perkataan orang yang dia cintai. Ya. Maka demikian pula ketika kamu nak ingin supaya ingin mendengarkan perkataan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Dengarkan Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Sehingga dengan demikian diharapkan anak-anak akan senang untuk beribadah. Ya, baik itu dengan sholat atau ibadah yang lainnya sebagai upaya untuk bertakarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah, Rabb yang dia cintai, dan kemudian mendengarkan perkataan Allah, mendengarkan, kemudian berusaha untuk memahami aturan-aturan yang Allah berikan di dalam kalamnya, kemudian menaatinya. Sehingga dari situ Allah akan berikan taufik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, insyaallah taala, ya, biidznillah taala. Nah, terus kemudian juga mungkin sedikit ya di waktu yang tersisa, ya. Ini mungkin nasihat bagi para orang tua. Bagaimana sih supaya anak itu mencintai Al-Qur'an? Karena yang kita tumbuhkan pertama kali sebelum anak itu, ya, kita ajarkan menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, adalah tumbuhkan dulu kecintaannya kepada Al-Qur'an. Yang pertama adalah kita ajarkan dulu tentang hakikat Al-Qur'an, sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Ya, tentang konsepsi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalamullah al-munazzal ala Muhammad wasitati Jibril alaihissalam, al-manqul ilaina bi tawattur, ya, al-mahfuz fi sudur wal maktub fi sutur, ya, al-muta'abbad bi tilawatih, dan seterusnya. Jadi ajarkan tentang hakikat Al-Qur'an. Ya. Lalu kemudian ya, yang kedua, ya, ajarkan Al-Qur'an dari sedini mungkin. Dari sedini mungkin. Bahkan fase paling awal untuk mendidik anak mencintai Al-Qur'an itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Artinya kita harus menjadi sosok yang mencintai Al-Qur'an. Sosok yang senang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena ya, sejauh mana kuatnya interaksi kita dengan Al-Qur'an, maka sejauh itu pula dengan izin Allah, anak kita akan senang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemudian cari pasangan-pasangan yang juga sefrekuensi, yang juga senang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi artinya cari pasangan yang juga sama-sama mencintai Al-Qur'an. Suami istri, ayah ibu yang mencintai Al-Qur'an, maka kelak akan menyebabkan anak juga akan senang dengan Al-Qur'an. Lalu kemudian ketika sang ibu itu hamil, ya, kemudian di dalam rahimnya tumbuh janin, maka mulai dari fase ini hendaknya sang ibu dia banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an, ya. Karena dikatakan oleh dokter Nabulsi, ya, di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, beliau mengatakan, ya, innal ummal hamil allati taqra'ul Qur'an talidu taflan muta'alliqan bil Qur'an. Sesungguhnya ibu hamil yang biasa membaca Al-Qur'an, maka kelak akan melahirkan anak yang terikat dengan Al-Qur'an. Ya. Sebab ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Kariman Budair, ya, yaitu di dalam buku beliau berjudul Ri'ayatut Tifl, ya, minal janin hatta amaini, yaitu pengasuhan anak mulai dari janin sampai usia 2 tahun. Ya, beliau mengatakan bahwa ibu hamil yang sering mendengarkan dan memperdengarkan Al-Qur'an atau membacanya dengan suara yang dapat didengarkan, maka
akan menyebabkan anak yang tumbuh di rahimnya lebih responsif saat mendengarkan Al-Quran. Sehingga anak kelak akan lebih mudah membaca dan mempelajarinya setelahnya. Bahkan anak akan bisa membedakan suara-suara, baik itu suara uminya atau selainnya. Dan anak akan ada kecenderungan memiliki ketertarikan setiap kali mereka mendengarkan Al-Quran. Meskipun ya mereka sedang nyusu misalnya. Karena itulah ibu hamil yang intens membaca dan mendengar Al-Quran itu akan menyebabkan anak memiliki ikatan perasaan dan emosional dengan Al-Quran. Yang akan menambah ya potensi ketertarikan anak untuk mempelajari Al-Quran ya di fase-fase berikutnya. Jadi artinya ini suatu hal yang sebenarnya sudah ada penelitian ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, agar anak kita mencintai Al-Quran, maka tentunya kita harus menjadi teladan di dalam hal ini. Kita menjadi contoh. Nggak bisa kita cuma sekedar nyuruh-nyuruh doang, tapi kita tidak ya mencontohkan. Kenapa? Karena al-qudwah hiya aisar wa aksarus subul lita'thiri ala tifli. Karena memberikan contoh itu adalah cara yang lebih mudah dan paling singkat untuk mempengaruhi anak, ya. Karena anak lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin anak kita itu mencintai Al-Quran, maka kita pun juga harus menjadi orang tua yang mencintai Al-Quran. Ya. Lalu kemudian kita bangun bi'ah lingkungan, bait, rumah, atau manzil, tempat tinggal kita, tempat tinggal yang dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Artinya, kita jadikan rumah kita baitul Quran. Rumah yang setiap hari tidak pernah lepas dari bacaan Al-Quran. Baik dengan lisan kita, atau dengan murattal, atau yang semisalnya. Sehingga anak kita itu selalu terstimulasi pendengarannya, ya, hatinya, perasaannya, dan seterusnya itu dengan Al-Quranul Karim. Ya, termasuk penglihatannya. Dia melihat, ya, ayahnya, ibunya baca Al-Quran, kemudian dia baca mushaf dan seterusnya. Ya, ini di antara langkah. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang kelima adalah bangun dulu iman sebelum Al-Quran. Artinya, sebelum kita ini mengajarkan atau memberikan target hafalan dan yang semisalnya, maka kita bangun dulu keimanannya. Ya, karena konsepsi para sahabat Nabi ketika belajar adalah al-iman qabla al-Quran. Sebagaimana Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ghilmanan hazawiratan ya. Kami dahulu pernah bersama Nabi dan kami ketika itu adalah anak-anak yang sudah menjelang usia balik ya, usianya 10 tahun ke atas. Kemudian kata beliau, fata'allamna al-iman qabla al-Quran, thumma ta'allamna al-Quran fasdadna bil iman. Kami mempelajari iman dulu sebelum belajar Al-Quran, kemudian kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Wa innakum al-yawm ya ba'lamun al-Quran qabla al-iman. Adapun kalian sekarang itu malah lebih mempelajari Quran dulu sebelum iman. Ini dia sampaikan kepada murid-muridnya, generasi tabi'in. Ya. Lantas bagaimana dengan kita yang jauh dari generasi beliau? Karenanya kita upayakan untuk fokus dulu mengajarkan keimanan, ya. Sebagaimana di kajian kita yang sudah lalu ya, ketika membahas kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berjudul Ta'limus Sibyan At-Tauhid ya. Di mukaddimahnya beliau mengatakan bahwasanya inilah yang hendaknya diprioritaskan oleh para orang tua, yaitu mengajarkan tentang masalah keimanan sebelum mengajarkan tentang Al-Quran. Ya, nah lalu kemudian yang poin berikutnya keenam adalah fokus dulu membangun mahabbah cinta sebelum kita meminta anak untuk menghafal atau membaca atau baca tulis Al-Quran. Jadi fokusnya adalah membangun mahabbah dulu. Kenapa? Karena mahabbah itu adalah asas amal, pondasinya amal dan aslul ibadah, pokoknya ibadah. Jadi kalau udah tumbuh mahabbah itu akan menjadi motor penggerak. Ya, agar apa? Agar anak itu senang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu kemudian yang berikutnya adalah hikmah. Hikmah berarti kita perlu melihat fase perkembangan anak, karakteristik anak, keunikan anak, kemampuan anak. Karena tiap anak beda-beda. Jadi jangan suka banding-bandingkan anak. Ada anak yang cepat menghafal, ada anak yang butuh waktu. Jadi jangan kita samakan ya tiap anak itu bisa menghafal. Kamu kenapa kok nggak bisa? Jangan. Tiap anak itu punya ya kemampuan yang berbeda-beda. Karena ada anak yang Allah berikan kelebihan, bakat. Misalnya, baru mendengar sekali langsung hafal. Ada anak yang butuh ditalkin 50 kali. Karenanya kita harus pelan-pelan mengajarkan mereka. Ya. Nah,
Lalu kemudian yang nggak kalah penting adalah jauhkan mereka dari keburukan-keburukan, dari televisi atau konten-konten yang jelek, yang dapat merusak ya akhlak mereka, ya juga bahkan dapat mengganggu keimanan mereka. Kemudian juga rumah yang banyak patung dan gambar makhluk bernyawa hendaknya dilepas semua karena itu dapat menghalangi malaikat masuk dari rumah tersebut. Ya, kemudian juga alat-alat musik itu dijauhkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mempergunakan cara-cara yang inovatif, ya. Jadi gunakan media-media dan sarana-sarana yang hukum asalnya mubah, ya, yang bisa menstimulasi anak secara apa namanya pendengarannya, penglihatannya. Jadi kita boleh mempergunakan media visual, media apa yang kemudian pakai papan tulis, proyektor, buku, bahkan pakai software misalnya. Lalu kemudian juga kita juga bisa melakukan pendekatan dengan memberikan reward, ya. Lalu kemudian juga kita bisa memberikan motivasi dengan menceritakan kisah-kisah, ya, atau ada game permainan-permainan dan yang semisalnya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah, ya, doa minta kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah. Nah, baik, ini mungkin yang dapat disampaikan di kesempatan kita di pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Berikutnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang bisa saya jawab akan saya jawab. Namun yang belum bisa saya jawab, insya Allah nanti mungkin bisa dicari jawabannya di waktu yang lain. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana caranya mendidik anak yang sudah terlanjur sering dimarahi, Ustaz? Doa dan amalan yang apa yang harus dilakukan? Setiap malam anak selalu minta maaf saat proses tidur. Apakah itu sudah cukup? Nah, jadi kalau kita tahu kita pernah melakukan kesalahan dan itu suatu hal yang misalnya kita tahu yaitu buruk, ya, dan kemudian kita menyesal, maka ketahuilah bahwasanya ketika Anda tahu Anda salah dan Anda menyesal, itu adalah tanda kebaikan yang Allah berikan. Berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Berarti Allah masih menyayangi kita, karena kita diberikan hidayah oleh Allah. Kita tahu kita salah, kita tahu dan kita sadar kita melakukan keburukan. Karenanya kita awali dengan kita bertaubat kepada Allah, kita menyesal, dan kita mengakui kesalahan kita, dan kita berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian kita minta maaf juga kepada anak kita, ya. Dan kita minta maaf kepada anak kita adalah ketika anak kita itu nggak dalam keadaan tidur, ya. Maksudnya ketika tidur, ya anak nggak sadar dong. Tapi ketika dia sedang tidak tidur, kita minta maaf, ya. Jadi atas kesalahan kita yang dulu, kita minta maaf, ya. Kita minta maaf, nak, Umi, maaf, ya, maafin Umi, ya, nak. Kalau selama ini Umi banyak berbuat hal yang kurang baik sama kamu, Umi kasar sama kamu, suka marahin kamu, kita minta maaf. Nah, kemudian kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi, ya. Dan kemudian setelah itu kita berusaha untuk menimpa memori-memori yang buruk yang ada pada anak kita. Misalnya anak kita ini ada trauma-traumanya, misalnya karena perbuatan kita, dia merasa takut dengan kita, merasa nggak nyaman dengan kita, merasa nggak senang ngobrol sama kita, maka kita timpa memori buruknya dengan kita bangun memori yang baik. Kita tunjukkan perhatian, kesabaran, kita mau menjadi orang tua yang yang mau mendengarkan anak, ya, tidak mudah menvonis dan seterusnya. Jadi kita sampaikan dengan cara-cara yang baik, ya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini dapat menimpa memori-memori buruknya, artinya kita membangun memori-memori baik, ya. Kemudian kita banyak doa kepada Allah agar Allah berikan kita istiqomah, agar Allah berikan taufik kepada anak kita. Ya, intinya, ya, selama kita masih bisa bernapas saat ini, anak kita juga demikian, maka kesempatannya itu ada. Ya, kesempatan, ya, itu ada. Nah, bagaimana cara kita menerapkan konsep sabar dan syukur kepada Allah ketika anak menghadapi masa sulitnya, Ustaz? Ya. Bagaimana cara kita menerapkan konsep sabar dan syukur kepada Allah ketika anak menghadapi masa sulitnya, Ustaz? Jadi ini yang menerapkan konsep siapa ini? Sabar dan syukur, ya, kita sebagai orang tua atau anaknya, ya. Karena tentunya ketika kita punya anak, ini dua hal yang akan selalu ada. Kita harus selalu bersyukur dan bersabar karena anak ujian dari Allah, karunia dan ujian. Kita harus selalu bersyukur atas, ya, segala bentuk karunia dan nikmat yang Allah berikan. Dan kita juga harus terus bersabar, ya, atas segala ujian-ujian yang Allah ujikan kepada kita, gitu loh. Dan kemudian ketika anak menghadapi masa sulit, yaitu adalah bagian dari kehidupan di dunia. Nggak mungkin
kita hidup di dunia itu semuanya dalam keadaan mudah, ya pasti akan ada kesulitan-kesulitan. Dan kita sebagai orang tua, tugas kita adalah mendidik anak, membimbing dan mendampingi mereka. Karenanya orang tua yang bijak ketika anak mengalami kesulitan tidak abai begitu saja dan tidak langsung intervensi membantu begitu saja. Karena orang tua yang abai begitu saja, nggak mau ngurusin anaknya, maka ya akan hilang yang namanya attachment bonding. Anak merasa tidak diperhatikan, ya akan kehilangan kasih sayang. Ya, dan anak merasa dia ditinggalkan dan diabaikan. Sementara orang tua yang terlalu membantu, manjain anak, ya terlalu intervensi, maka anak akan memiliki ketergantungan yang berat. Sehingga anak akan sulit memiliki kemandirian. Anak juga akan tidak memiliki ketangguhan ya atau resiliensi. Karenanya ketika anak mengalami kesulitan, ya kita berikan kesempatan kepada dia untuk menghadapinya. Ya, kita dorong, kita motivasi. Misalnya mengalami kesulitan suatu hal, kita dorong, ayo nak, kamu insya Allah bisa nak. Ya, bisa. Bismillah, minta tolong sama Allah. Ya insya Allah kamu bisa. Minta kemudahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ajarkan mereka agar mereka berusaha dulu untuk menghadapi kesulitan. Tapi ketika mereka sudah nggak mampu dan minta tolong, maka kita tolong sesuai dengan kondisinya saat itu. Nah, bagaimana cara menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran dan ibadah kepada anak? Ya itu tadi sudah dibahas tadi di poin terakhir tadi. Ya, itu adalah metode kita untuk menumbuhkan kecintaan. Yaitu kita jelaskan tentang konsepsi Al-Quran, lalu kemudian juga kita kita awali dari sedini mungkin dengan menstimulasi anak-anak kita dengan Al-Quran, pendengarannya, penglihatannya, pemahamannya, mulai dari semenjak dini, bahkan mulai dari semenjak kita masih belum punya anak. Kemudian juga kita menjadi contoh bagi mereka dan seterusnya ya. Yang tadi sudah dijelaskan tadi. Itu diantara langkah-langkah kita untuk menumbuhkan kecintaan anak kepada Al-Quranul Karim. Nah, baik, sepertinya sudah semua pertanyaan dijawab ya, karena sudah pukul 10 lewat. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita istiqomahan, dan Allah memberikan taufiknya agar kita bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi qudwah, yang bisa menjadi uswah, yang bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Dan Allah karuniakan kepada anak-anak kita taufik, ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah, dan kita mengharap kepada Allah agar Allah jadikan mereka sebagai penerus kaum muslimin yang menjadi sebab ya Allah memberikan izzahnya, Allah memberikan kemuliaannya kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.